Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kusumawardhani, NPM 20540052, kelas 2 dari Prodi PGSD semester 2 Universitas Slamet Riyadi. Akan memperagakan Cimabur dari huruf A sampai Z. Cimabur, siap. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Cimabur selesai. Akan memperagakan Cimabur dari huruf A sampai Z. Cimabur, siap. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Cimabur selesai. Di sini saya akan memberikan contoh pustaka. P, U, S, T, A, K, A. Pustaka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sandi pramuka, yaitu saya menggunakan sandi angka. Sandi angka adalah salah satu jenis sandi pramuka yang mengaplikasikan sejumlah angka ke tiap-tiap alfabetnya. Dinamai sandi angka menurut penggunaannya dengan cara mengurutkan angka yang dimulai dengan angka 0 sampai dengan angka berikutnya. Pengurutannya harus disesuaikan dengan urutan abjadnya. Berikut ini sandi angka yang saya akan jelaskan. Sandi angka dimulai dari huruf A yang disimbolkan dengan angka 0.
Huruf B disimbolkan dengan angka 1. Begitu seterusnya. Ini dia sandi angka. Sekarang saya akan memberikan contoh bangsa. Bangsa diawali dengan huruf B. B berarti disimbolkan dengan angka 1. A 0, N 13, G 6, S 18, dan A 0. Jadi kata bangsa disimbolkan dengan kata sandi, berarti 1, 0, 13, 6, 18, 0. Ini dia penjelasan dari saya mengenai sandi angka beserta contohnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang simpul pramuka, yaitu simpul hidup, simpul mati, dan simpul jangka. Yang pertama adalah simpul hidup. Simpul hidup ini digunakan untuk mengikat suatu benda agar tidak mudah lepas. Contohnya untuk mengikat hewan. Yang kedua digunakan untuk mengikat tiang. Simpul hidup.
Yang pertama, bedakan antara ujung A dengan ujung B. Lalu, buatlah sosok lingkaran. Lalu, masukkan ujung B ke dalam lingkaran. Lalu, masukkan lagi ke dalam sosok. Lalu, kencangkan. Oh, ini jadi nih kan? Kemudian saya akan menjelaskan tentang sandi pramuka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang simpul pramuka, yaitu simbol hidup, simbol mati, dan simbol jangkar. Simbol hidup digunakan untuk mengikat suatu benda agar tidak mudah lepas. Contohnya, untuk mengikat hewan dan untuk mengikat tiang. Simbol hidup. Yang pertama, bedakan antara ujung tali A dan ujung tali B. Lalu, buatlah sosok lingkaran seperti ini. Lalu, masukkan ujung tali A ke dalam sosok lingkaran. Seperti ini. Lalu, masukkan ujung tali ke dalam sosok lingkaran. Lalu kencangkan. Sudah jadi simbol hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simbol mati. Simbol mati ini digunakan untuk menyambung dua seutas tali dalam ukuran sama dan keadaan yang kering agar tidak mudah lepas, dan digunakan untuk mengakhiri ikatan. Yang pertama, ambil tali, lalu bedakan antara ujung A dengan ujung B. Kemudian, buatlah sosok lingkaran seperti ini. Lalu, masukkan ujung B ke dalam sosok lingkaran. Lalu, silang antara ujung A dengan ujung B. Silang. Lalu masukkan ke dalam sosok lingkaran. Lalu kencangkan. Simbol hidup. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang simpul jangkar. Yang pertama, ambil seutas tali, lalu bedakan antara ujung A dengan ujung B. Lalu seperti ini, lalu ambil tali di tangan, lalu gabungkan antara sosok lingkaran A dengan B. Seperti ini. Lalu tarik pelan-pelan. Simbol jangkar sudah jadi. Dan simbol jangkar ini digunakan untuk menarik balok, membuat tenda. Simbol hidup digunakan untuk mengikat suatu benda
agar tidak mudah untuk dilepaskan. Contohnya untuk mengikat hewan dan untuk mengikat tiang. Simpul hidup dengan cara ambil seutas tali, lalu bedakan antara ujung tali A dan ujung tali B. Kemudian buatlah sosok lingkaran ini. Lalu masukkan ujung tali ke dalam sosok lingkaran. Lalu masukkan lagi ke dalam sosok. Lalu dikencangkan. Kayak gini. Simpul hidup sudah jadi. Simpul mati. Simpul mati ini digunakan untuk menyambung dua seutas tali dalam ukuran sama dan keadaan kering dan tidak mudah lepas, dan digunakan untuk mengakhiri ikatan. Yang pertama, ambil seutas tali, lalu bedakan antara ujung A dengan ujung B. Lalu buatlah sosok lingkaran seperti ini. Kemudian masukkan ujung tali ke dalam sosok lingkaran seperti ini. Kemudian silangkan ujung A ke ujung B, lalu masukkan ke dalam sosok lingkaran tadi, lalu dikencangkan. Simpul mati sudah jadi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang simpul jangkar. Yang pertama, ambil seutas tali, lalu bedakan antara ujung A dengan ujung B. Lalu seperti ini. Lalu ambil tali di tangan, lalu gabungkan antara sosok lingkaran A dengan B seperti ini, lalu tarik pelan-pelan. Simpul jangkar sudah jadi, dan simpul jangkar ini digunakan untuk menarik balok, membuat tenda. Demikian video yang saya buat, yaitu 1. Mempraktekkan semapur dari huruf A sampai dengan huruf Z beserta contohnya. Yang kedua, menjelaskan sandi pramuka beserta contohnya. Yang ketiga, menjelaskan simpul pramuka, yaitu simpul hidup, simpul mati, dan simpul jangkar. Sekian video yang telah saya buat. Mohon maaf kalau ada salah kata, pengucapan maupun tindakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.